Halo para sahabat kanal Hukum Elias Dabunout, apa kabar? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu hidup penuh sukacita dan pengharapan. Di tempat saya hari ini cuacanya agak panas ya. Kalau kata orang Prancis, il fait chaud, sangat panas. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan topik ini, saya mengucapkan syukur dan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian atas kesetiaan ya, atas kebaikan teman-teman yang terus mendukung pengembangan kanal hukum Elias Daburnout. Saya terus terang kadang ketawa sendiri ya, karena video-video saya ini boleh dikatakan sangat monoton ya, tidak ada editing, tidak ada variasi, semuanya omong saja ya. Tapi kawan-kawan berbaik hati ya, terus pantengin ya, mendukung pengembangan kanal hukum ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak YouTube ya, thank you YouTube karena merekomendasikan ya. Saya perhatikan di bagian analitik, konten saya ya direkomendasikan oleh YouTube lebih dari 60% ya. Ya, padahal ya seperti tadi saya bilang itu dari sisi kerapihan video itu sangat minus, tapi ya saya berterima kasih karena baik YouTube maupun teman-teman tetap setia mendukung pengembangan kanal hukum ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sudah mengikuti pemberitaan bahwa Undang-Undang Sapu Jagat ya, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Artinya segala macam bentuk tekanan penolakan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat selama ini, termasuk meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang untuk membatalkan Omnibus Law ini, tidak membuat pemerintah bergeming ya. Artinya Presiden Joko Widodo pada akhirnya menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disepakati, telah disahkan bersama DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Nah, artinya apa saudara-saudara sekalian? Dengan telah ditekennya undang-undang ini, maka ya Undang-Undang Cipta Kerja ini sah berlaku sejak tanggal 2 November 2020 ya. Dan sebagaimana kita ketahui, undang-undang itu setelah diberi beleit ya dengan nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Dan beleit tersebut sudah diundangkan pada Senin 2 November 2020 dan sudah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara dan sudah bisa diakses oleh publik ya. Nah, inilah ya tahapan akhir dari proses pengundangan dan penyebarluasan ya peraturan perundang-undangan. Ya, dalam ilmu perundang-undangan, proses akhir dari pembuatan perundang-undangan adalah pengundangan ya, dan penyebarluasan yang memerlukan penanganan secara terarah, terpadu, terencana, efektif dan efisien serta akuntabel. Pengundangan itu adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembar negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Ya, maksud dari proses pengundangan ini ya, tahap akhir pengundangan ini adalah supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan,
pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan penyebarluasan diharapkan masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, tahap selanjutnya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, yang telah diteken oleh Presiden Jokowi adalah, ya, akan dibuatkan, ya, peraturan turunan, ya, dalam berupa peraturan pemerintah. Dan bagi yang keberatan, jadi ini momentum bagus juga bagi teman-teman, bagi siapa saja untuk, ya, memberikan masukan, ya, kepada pemerintah pada saat pembahasan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya. Selain itu, dengan telah ditekennya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka siapapun yang menolak, ya, atau keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini, bisa mengajukan gugatan atau melakukan judicial review, ya, ke Mahkamah Konstitusi, ya. Itulah jalur hukum yang bisa ditempuh, bisa dipakai oleh setiap warga negara yang merasa dirugikan dari ditetapkannya undang-undang, ya. Dan tanpa ditandatangani pun oleh presiden, ya, undang-undang itu dalam waktu 30 hari setelah disahkan tetap sah, ya, tetap otomatis sah dan berlaku. Itu sudah diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dalam hal suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut, ya, rancangan undang-undang tersebut sah, ya, otomatis menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ya, begitulah ketentuannya. Jadi teman-teman, sekarang ini, ya, kita masuk pada fase selanjutnya, yaitu terutama kepada teman-teman yang keberatan, ya, yang merasa undang-undang ini merugikan. Fase selanjutnya adalah berjuang melalui jalur konstitusional, jalur yang telah disediakan, yakni judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, semoga penjelasan singkat ini, ya, membuka sedikit, ya, wawasan kita semua tahapan-tahapan pembentukan sebuah undang-undang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kekompakan, kesetiaan teman-teman dalam mendukung pengembangan kanal hukum ini. Saya berharap teman-teman sekalian tetap sehat dan terus semangat dalam mengembangkan kanal masing-masing. Terima kasih teman-teman. Salam Elias Dabur Naud.